Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang hal nyata yang akan segera menghampiri kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo. Leo, hal nyata yang akan segera menghampiri kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat ya di sini apa saja yang akan mendekat ke kamu. Hal nyata ini ya, apa yang akan menghampiri kamu. Oke. Kita akan coba lihat. Apa saja kah ini? Nah, kalau dari kartu bottom of the deck, aku melihat ada compromise ya. Ada orang-orang yang mungkin akan datang kepada kamu nih. Mungkin mereka akan menghampiri kamu, akan membuat sebuah perjanjian, atau akan membuat sebuah komitmen, ataukah ada orang-orang yang benar-benar kayak ingin berdiskusi dengan kamu, menceritakan segala suatu hal tentang kehidupan saat ini, atau ada orang yang benar-benar ingin bicara dari hati ke hati dengan kamu tentang cinta yang dimiliki, tentang hidup yang akan dia jalani ke depan bersama kamu, bisa saja ya, semoga aja, apapun itu. Nah, kita akan lihat seperti apa kartu berikutnya. Ada kartu yes ya, di sini ada kartu yes. Yes, ini arti kata, mungkin ya, artinya iya. Ada orang-orang yang benar-benar akan selalu mengatakan iya saat bersama kamu, begitu. Eee, atau ada orang yang benar-benar setuju dengan apa yang memang kamu tawarkan, ya. Mungkinkah cinta yang kamu tawarkan atau komitmen yang akan kamu tawarkan, sehingga kerjasama yang tadi aku katakan itu akan disetujui oleh kedua belah pihak ya. Semoga ini akan menghampiri kamu, oke. Ini juga ada di choose a new direction. Nah, kalau di choose a new direction ini, kamu akan mendapatkan banyak pilihan untuk jalan baru yang akan kamu tempuh. Arti kata, jalan baru ini akan segera kamu dapatkan, akan segera menghampiri kamu. Arti kata mungkin bisa saja peluang, kesempatan, atau orang-orang yang mungkin akan menuntun jalan kamu, kemana kamu harus melangkah. Nah, itu kamu akan temui nantinya. Ini akan menghampiri kamu. Jadi, kamu jangan khawatir kalau saat ini kamu itu lagi punya masalah, saat ini kamu lagi punya beban atau tanggung jawab yang besar, dan mungkin pernah kamu merasa tidak sanggup untuk menjalankannya, namun saat ini aku melihat kamu akan menemukan jalannya. Kamu akan menemukan jalannya ya, oke? Nah, oh ya, ada kabar bahagia buat teman-temanku, eee, menjelang subscriber aku 100.000 subscriber ya. Aku pengen memberikan personal reading free ya buat teman-temanku yang bisa menjawab pertanyaan yang nantinya aku akan tulis di kolom komentar. Nah, dan sebaiknya teman-temanku, ikuti readingan ini, dengar readingan ini sampai habis. Karena jawaban dari pertanyaan yang aku tanyakan nantinya, yang aku ajukan nantinya, jawabannya ada di readingan ini, ya. Bisa saja itu tentang diri aku, bisa saja itu tentang apapun. Arti kata jika kamu benar-benar mendengar readingan ini sampai habis, kamu akan menemukan jawabannya, dan bagi kamu yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar, kamu akan mendapatkan personal reading gratis ya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, aku tadi katakan di sini kamu akan menemukan jalan baru, peluang baru, kesempatan baru, dan manfaatkanlah itu dengan sebaik mungkin. Jangan kamu abaikan ya. Misalnya nih, ada seseorang yang ingin membantu kamu datang gitu ya. Dia tulus membantu kamu,
tapi kamu malah ngerasa kayak ngelihat orang itu kayak nggak sreg banget, mungkin dia bukan tipe kamu ya. Kamu jangan jangan lihat dari tampangnya, lihat dari ketulusan yang dia miliki untuk kamu ya. Terkadang apa yang kita pikirkan itu ya tidak sesuai dengan kenyataan, enggak ya. Terkadang orang yang kita pikirkan baik, ya tidak baik buat kita. Tapi kita mengatakan orang itu tidak baik buat kita, ternyata itulah orang yang kita butuhkan. Ya, kita nggak tahu. Jadi kita jangan menilai seseorang itu dari luarnya saja. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, di sini akan menghampiri kamu selanjutnya ada don't stop. Jangan berhenti, kamu tidak akan pernah berhenti untuk berusaha, aku melihat itu. Kamu punya kekuatan yang cukup luar biasa ya, kamu punya kemampuan yang luar biasa juga ya, sehingga akhirnya kamu tidak pernah berhenti untuk berusaha dan berjuang jikapun kamu waktu itu pernah gagal, pernah terjatuh, pernah tersungkur ya, pernah mengalami kemunduran-kemunduran, tapi aku melihat kamu tidak pernah berhenti untuk mencoba, kamu terus mencoba. Kalaupun kamu jatuh, kamu berdiri lagi. Ya, ini hebatnya kamu. Oke, don't stop. Nah, mungkin ini juga adalah sebuah pesan semesta buat kamu. Ya, intinya jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena disitulah nantinya kita nggak tahu doa kita yang mana yang akan dikabulkan, ya, atau jalan yang mana yang mungkin akan kita tempuh nantinya. Itu Tuhan akan berikan banyak jalan, banyak kesempatan, karena ini aku melihat ada jalan baru, pilihan baru untuk kamu, ya. Yang benar-benar harus bisa kamu pilih sebelum kamu menjalankan itu ya kamu pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kamu memutuskan mau di jalan yang mana, kamu pikirkan terlebih dahulu ya. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Oke? Nah, ini juga aku melihat ada forgiveness. Ada beberapa dari kamu akan menghampiri kamu. Itu mungkin saja orang-orang yang selama ini berbuat salah kepada kamu, dia seperti ingin meminta maaf kepada kamu. Mungkin orang-orang selama ini sudah jahat sama kamu, sudah benci sama kamu ya, bahkan pernah yang sudah menghina kamu ya, mengintimidasi kamu, sekarang mereka berbalik untuk meminta maaf. Semoga ya, mungkin saja mereka sadar kalau yang dilakukan itu salah, kalau yang mereka lakukan itu salah terhadap kamu ya, karena kami itu mungkin orang yang baik gitu loh. Dan kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak ya tidak pernah melakukan hal-hal yang ya di luar aturan lah gitu ya. Jadi arti kata mungkin banyak orang-orang yang iri sama kamu sebelumnya, tapi orang-orang yang iri itu ternyata berbalik menyukai kamu. Nah, bahkan banyak yang mengemis-ngemis kata maaf dari kamu. Kenapa? Mungkin melihat kamu orang yang berkuasa, kamu orang yang punya jabatan, intinya kamu orang yang memegang kendali di dalam mungkin lingkungan pekerjaan mereka ya, atau mungkin di lingkungan sosialnya mereka gitu ya. Jadi kamu yang memegang kendali sehingga akhirnya mereka tahu kamu itu punya power. Sehingga akhirnya ya mereka berlomba-lomba untuk meminta maaf, berlomba-lomba untuk apa gitu ya, untuk mencari perhatian kamu ya. Nah, atau sebaliknya, karena ini juga bisa vice versa. Bisa saja forgiveness ini kamu yang ingin meminta maaf. Kita nggak tahu ya, kita namanya manusia, pasti punya salah, pasti punya dosa ya. Dan kamu akhirnya sadar, kenapa ya hidup aku nggak pernah berubah? Kenapa ya hidup aku sulit banget menemukan kesempatan, menemukan peluang, ternyata aku punya salah gitu loh. Kamu bercermin dengan diri kamu. Kamu flashback ke belakang, apa yang sudah aku lakukan di masa lalu. Ternyata banyak hal yang mungkin sudah mengecewakan orang, kata-kata kamu yang menyinggung perasaan orang. Di situ kamu mulai mencoba untuk meminta maaf, kamu coba untuk apa ya, ikhlas dalam melakukan segala sesuatunya untuk demi itu perbaikan diri kamu ya, dan pada akhirnya mungkin kamu menemukan kata maaf dari orang tersebut, dari orang-orang yang mungkin sudah kamu, jahati atau sudah kamu benci dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang aku rasakan, oke. Nah, ini juga ada let's go. Jadi beberapa dari kamu itu, benar-benar ini akan menghampiri kamu. Kamu punya kekuatan untuk bisa bangkit, kamu punya kekuatan, punya power ya. Let's go, ayo kita pergi, kita bangkit. Kita nggak usah lagi di kondisi ini. Ya, kondisi ini stop, kita berhentikan dulu gitu ya. Jangan pernah kita menginjak-injak kondisi ini, tanah ini gitu ya. Tanah yang penuh dengan lumpur, tanah yang penuh dengan kotoran, ya kita nggak usah berdiri lagi di sini. Nah, itulah kamu berharap bisa pergi menjauh kepada, kondisi yang mungkin lebih baik dari tempat sebelumnya. Mungkin tempat sebelumnya itu yang aku katakan tadi penuh kotoran, penuh,
penuh apa gitu ya, kamu akhirnya berpijak kepada tanah yang mungkin kering, tapi enggak kering kerontang, enggak, tapi basah, tapi itu tidak merusak kaki, sendal ataupun sepatu kamu ya. Jadi kamu benar-benar kayak, "Ayo kita pergi dari sini, kita nggak usah di sini lagi," gitu loh. Ini keadaan nggak membuat kita bisa berubah. Nah, mungkin saja di mana kamu merasa kayak, "Oh, ini lingkungan aku toksik," begitu ya. Ya udah aku pengen pergi dari sini. Dan pada akhirnya kamu membatasi diri kamu dengan mereka, ya. Dan kamu akhirnya menemukan menemukan orang-orang yang benar-benar satu circle dengan kamu, yang bisa menghargai kamu, yang bisa mensupport kamu, ya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita akan coba lihat lagi di sini. Oke, baik teman-temanku. eh aku pengen bercerita tentang diri aku juga. eh apa ya? Aku itu di zodiak Aries, Taurus, Gemini. Aku bertanya tentang diri aku juga, tentang zodiak aku, tentang beberapa orang anak aku. Terus aku bertanya tentang apa kegiatan aku sebelum sebelum aku jadi reader tarot gitu ya. Nah, sekarang aku pengen memberikan jawaban dari pertanyaan yang nantinya akan aku tanyakan di komentar ya. Hmm, aku punya suami, ya, namanya Leo. Dan aku juga punya anak dua, namanya Baim dan Syair. Oke. Nah, mungkin nanti teman-teman jika kamu sampai di detik ini, di menit ini, ya, kamu pasti akan tahu jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada belief. Nah, aku juga melihat ada stranger encounter. Kamu akan mengalami suatu kepercayaan yang cukup luar biasa. Arti kata diri kamu itu mulai percaya diri dan kamu juga punya keyakinan ya, kalau apa yang sudah kamu lakukan ini, itu akan membuahkan sebuah hasil yang mungkin ya di luar dugaan kamu. Kamu bisa bahagia, kamu bisa memperbaiki hidup kamu bisa sukses dan lain sebagainya. Intinya kamu di sini sudah bisa meningkatkan keyakinan kamu. Yang tadinya kamu merasa tidak yakin dengan diri kamu tidak percaya diri, di mana kamu merasa hidup kamu itu akan begitu-begitu saja. Namun pada akhirnya kamu akan ngerasain ada perubahan pada hidup kamu. Oke? Ini juga ada fighting the rose red. Nah, kamu nantinya akan melihat ya eh, hal-hal yang memang membuat kamu itu ngerasa, "Oh, aku sudah berubah ya. Oh, aku merasa lebih baik. Oh, aku sekarang memiliki power. Kok kekuatan ini kok tiba-tiba aja muncul ya?" Nah, kamu akan ngerasain hal itu. Intinya ada hal-hal yang memang benar-benar pertolongan Tuhan itu akan datang kepada kamu, ya. Nah, terkadang kamu juga merasa, "Aku itu kok sering kayak serasa diinvestigasi ya. Aku kok ngerasa pikiran aku itu kayak, ya apa ya, ngerasa pikiran itu kayak berantakan, kayak bingung gitu ya. Pernah kamu juga mengalami keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ya pasti wajar ya, wajar. Di mana mungkin apalagi kamu yang sendiri, kamu yang mungkin, saat ini lagi seorang single gitu ya, kamu ngerasa, "Mampu nggak ya aku menghadapi hidup aku ke depannya dengan diri aku sendiri?" Nah, pasti kamu bisa, kamu hebat, karena kamu itu pasti akan banyak disukai orang. Jadi kamu jangan khawatir. Dengan keadaan kamu saat ini, walaupun kamu sendiri, masih ada Tuhan bersama kamu, yang tempat kamu untuk bersandar, oke? Dan aku yakin suatu saat bagi kamu yang single, yang, yang mungkin masih, mungkin bisa saja udah janda atau duda gitu ya, suatu saat kamu akan benar-benar menemukan seseorang yang tepat, oke? Dan walaupun kamu tidak menemukan seseorang, setidaknya kamu akan bahagia dengan diri kamu sendiri, ya. Aku juga melihat di sini, there are not men apa ya, many like you, you are rare and free. Nah, di sini mungkin banyak juga yang aku katakan tadi, banyak orang-orang yang tidak suka kamu, banyak orang-orang yang mungkin membenci kamu ya, tapi itu tidak menjadi kendala bagi kamu ya untuk, menjadi seseorang yang berhasil atau sukses. Ya kamu abaikan aja orang-orang yang tidak suka kamu, orang-orang yang benar-benar membenci kamu, ya udah kamu abaikan. Karena masalah itu bukan ada pada kamu, tapi masalah itu ada pada mereka ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca dari kartu tarot ya. Kita akan lihat juga zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Apa saja? Ya, 4 kartu kita ambil.
Ada Ace of Cup ya. Kita akan coba lihat. Di sini aku melihat bagi kamu yang single, yang aku katakan tadi, kamu punya kesempatan nih untuk menjalin satu hubungan dengan seseorang. Mungkinkah orang itu saat ini sudah kamu temukan, tapi mungkin dalam status hubungan pertemanan gitu ya, atau status hubungan rekan kerja. Tapi setidaknya kamu mungkin punya rasa. Dia juga punya rasa. Hanya saja belum kesampaian untuk mengungkapkan. Misalnya ya, itu sebagai contoh. Untuk zodiak-zodiaknya, itu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini kuat sekali ya, elemen udara ya. Nah, kenapa aku katakan ada kesempatan? Ternyata di sini kamu akan menemukan seseorang. Kamu akan mungkin akan bertemu ya, bertemu dengan seseorang mungkin atau ada beberapa dari orang. Tapi pertemuan ini singkat sekali. Singkat sekali. Mungkin bisa saja hanya beberapa jam atau hanya 1 hari. Lalu pergi lagi gitu ya. Nah, tapi di pertemuan singkat ini itu akan punya kesempatan untuk kamu dengan dia mengatakan cinta atau merasakan cinta satu sama lain. Karena saat pertemuan ini terjadi, kamu dengan dia ngerasain. Mungkin saat berjabat tangan, kayak ada getaran-getaran gitu ya. Atau mungkin setelah pertemuan itu, kamu dengan dia saling memikirkan, bahkan ada yang saling memimpikan gitu loh. Terkadang mau tidur itu ya nggak kepikiran, tapi kok tiba-tiba aja ya masuk ke mimpi. Nah, ini kan aneh ya. Nah, di situ mungkin mulai berpikir, ini ada kepikiran nih. Wow, ada kepikiran. Ini kartunya tentang pemikiran. Saat pertemuan ini terjadi, ternyata ya ada yang merasa sedih, ada yang merasa sakit gitu loh, menderita karena kepikiran kamu terus. Apalagi ternyata yang dia sedihkan itu dia memikirkan kamu dan kamu memiliki pasangan, begitu loh. Arti kata ya kan nggak bisa dong. Nah, ini bagi kamu yang berpasangan, ada orang memikirkan kamu tapi dia merasa sedih, sedih sekali, "Aku nggak bisa memiliki kamu, aku hanya bisa memikirkan kamu." Karena apa? Karena kamu sudah punya pasangan atau sebaliknya, dia memikirkan kamu, kamu yang single, ternyata dia yang sudah punya pasangan. Karena di sini ada 3 energi, ya, 3 pemikiran. Arti kata dia salah mikirin kamu, tapi itu yang terjadi, itu nyata gitu loh. Ada seseorang yang bertemu dengan kamu, mungkin di salah satu pertemuan, meeting, pekerjaannya kamu atau apa, ternyata di situ itu kayak, apa ya, eee, "Kok aku kepikiran ya sama kamu?" Di situ mulai kepikiran, padahal ya mungkin atau kamu ataukah dia, di sini yang sudah punya pasangan, makanya dia ngerasain ada rasa sedih, ya, begitu. Nah, di sini lanjut. Ada King dan Queen of Swords. Nah, tapi ada juga beberapa dari kamu yang pada akhirnya itu akan bersatu. Karena apa? Karena kalau ini kondisinya, seseorang laki-laki mikirkan kamu dan perempuan juga mikirin kamu. Seolah ya, yang laki-laki ini cuek, tapi yang perempuan itu berharap sekali ya kalau laki-laki ini akan menoleh ke dia. Itu harapan dia. Mungkin saja eh, ini kamu yang laki-laki sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan. Tapi di sini hanya bisa berjauhan, ya. Atau juga ya, arti kata lain, mungkin dalam arti lain, ini antara kamu dengan seseorang akan bakal ketemu karena saling memikirkan satu sama lain. Tapi belum ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan ini singkat sekali. Ya, semoga aja suatu saat nanti kamu dengan dia akan bertemu kembali karena di sini ada kesempatan. Ada kesempatan untuk kamu dengan dia menjalin satu hubungan dan mengenal satu sama lain. Oke? Nah, oke buat Leo. Mungkin ini bisa aku sampaikan buat Leo. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, Leo. Dadah.